Bunuh para dewa, bab 71. Pengawal di belakang pria gemuk kecil itu buru-buru meletakkan setumpuk kotak hadiah dengan rapi di atas tempat tidur Lin Kia, lalu memperingatkan dalam barisan panjang, berdiri di belakang alarm sendiri. TSK, ngapain kalian berdiri di sini? Ini kan kamp pelatihan. Kalian pikir kalian sudah pulang? Pria gemuk kecil itu mengakomodasi tangan dengan tidak sabar berulang kali, jalan, pergi ke sini, jangan sampai teman sekamar tuan kecil itu memberi kesan kalau aku suka menindas. Para pengawal saling memandang dan akhirnya harus pergi. Hanya lelaki gemuk kecil itu yang duduk sendirian di samping tumpukan hadiah, menunduk melihat pakaiannya, berdeham, lalu duduk tegak di ambang pintu. Lin Tujuh malam menggaruk kepalanya, dan sekarang masalah telah berkembang sehingga dia tidak bisa mengerti. Di tempat untuk berpikir, atau perlahan menuju asrama mereka sendiri. Saat sosok Lin Kia muncul di koridor kosong, mata kecil gemuk itu tiba-tiba berbinar, dia tiba-tiba berdiri, sekali lagi mengatur penampilannya, menampilkan gigi-giginya yang putih rapi, tersenyum sambil mengenakan sandal, Lin Kia perlahan berjalan. Ekspresi Lin Kia menjadi aneh, di bawahnya aneh lelaki gemuk itu, dia sepertinya tidak bisa berjalan maju. Akhirnya, Lin Kia berjalan ke pintu asrama. Halo, nama saya Bai Li Tuming, saya tahu nama ini agak panjang, Anda bisa memanggil saya Tuming langsung, atau memanggil saya Pang Pang. Tanpa menunggu reaksi Lin Qiye, lelaki gemuk itu tiba-tiba membungkukkan badan, membuat Lin Qiye ketakutan dan mundur 2 langkah. Semoga kita bisa berteman tahun depan, mohon sarannya. Gelombang operasi ini, langsung ke Lin Tujuh malam tidak akan keseluruhan. Baiklah, 100 juta, Lin Tujuh malam memicu, seperti lupa apa nama 2 kata terakhirnya, dan hanya ingat bahwa ada yang gemuk. 100 mil, masalah besar, jangan terlalu sopan. Mata pria gemuk itu kembali berbinar, seolah dia sangat senang mendengar nama Billy Pang Pang. Aku belum menanyakan namamu. Oh, namaku Lin Qiye. Saudara Tujuh malam, saya membawakan beberapa produk istimewa dari kampung halamanku, yang bukan barang berharga, dan kuharap kau tidak membencinya. Ia tersenyum dan menyerahkan kotak hadiah di belakangnya satu persatu kepada Lin Qiye. Lin Tujuh malam hanya dengan sapuan kekuatan mental, ekspresi tiba-tiba menjadi luar biasa. Ini, kotak Rolex. Lin Tujuh malam meng. Di dalam kotak hadiah di tangan pria gemuk itu, tertata rapi 12 jam tangan Rolex, hantu air hijau, penjelajahan, Greenwich, setiap gayanya berbeda, jika bukan karena Lin Tujuh malam membaca lebih banyak majalah di hari kerja, sekarang tidak dapat mengenali beberapa. 12 Rolex dalam satu kotak, ada satu set hadiah apel Fuji merah dengan sensasi visual langsung. Kenapa, kakak Seven Knights tidak suka Rolex? Pria gemuk itu membeku, menyingkirkan kotak hadiah Rolex, lalu mengambil kotak lain. Bagaimana dengan Patek Philippe, Cartier, Pozile, Seven Knights, aku ingin memberimu sesuatu yang lain, tetapi kebanyakan barang di perkemahan ini tidak terpakai, jadi hanya jam tanganlah yang terbaik. Lengan Lin Kia menumpuk semakin banyak kotak hadiah, setelah waktu yang lama, dia perlahan membuka mulutnya. Baili Pang Pang, rumahmu, di bisnis jam tangan. Tidak, keluarga kami sedikit dari segalanya. Baili Pang Pang tertawa, tapi jangan terlalu banyak berpikir, aku hanya anak dari keluarga biasa, bukan putra keluarga, aku sangat dekat dengan rakyat, oh, tidak, aku sangat membumi. Aku percaya padamu, sialan. Lin Qiye memutar matanya diam-diam dan meletakkan kotak hadiah di tangannya ke samping, aku tidak menginginkan hal-hal ini. Kenapa? Baili Pang Pang cemas, kamu ambil saja, itu tidak berharga. Apapun, itu hanya hadiah. Saya tidak suka menerima hadiah. Jadi aku, pria gemuk 100 itu menatap Lin Qiye, lalu menatap kotak hadiah di tangannya, keringat dingin mengucur deras. Lin Qiye menatapnya dan menghela napas, kamu ambil saja dulu, nanti kalau aku butuh, kamu berikan saja. Baiklah, Baili Fat menyimpan kotak hadiah itu dengan sungguh-sungguh, lalu perlahan membuka kopernya, tanpa mempedulikan spray dan selimut yang terhampar di tempat tidur. Lalu aku berbaring telentang. Lin Qiye mengerucutkan bibirnya, apa yang kau lakukan? Tidurlah. Baili Fat menepuk-nepuk kain tak dikenal yang diremas menjadi tumpukan, kasurnya bagus, tidurnya nyenyak, nyaman. Lin malam-malam, Lin Tujuh malam bukanlah orang yang usil, belum lagi sekarang bagaimana lelaki gemuk kecil itu melihat betapa mencurigakannya, dia juga tidak mau ikut campur, hanya memejamkan mata, berpura-pura tidur di masa lalu. Setelah beberapa saat, Baili Pang Pang bangkit dengan tenang dan berbisik, saudaraku 7 malam. Lin Qiye menutup matanya dan tidak bergerak. Baili Pang Pang dengan hati-hati berdiri, berjingkat ke sisi lemari, dan berbalik. Apa yang diinginkan pria gemuk itu? Lin Tujuh malam memejamkan matanya, terus menggunakan roh untuk mengamati setiap gerakan 100 Li Pang Pang. Sesaat kemudian, Baili Pang Pang memegang kotak hadiah yang baru saja dimasukkan kembali, pindah ke tempat tidur Lin Kia, dan diam-diam memasukkan kotak hadiah satu persatu ke dasar tempat tidur Lin Kia. Lin malam-malam, pria gemuk kecil ini, begitu gigih. Lin Tujuh malam jahat dari hati,
tiba-tiba membuka matanya, melihat ke sisi 100 lemak gemuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Tubuh gemuk Bailey terkejut, pantatnya duduk di tanah, takut menatap mata Lin 7 Malam, otaknya yang tidak terlalu pintar berlari cepat. Jadi, dia dengan kaku berdiri di kaki Lin Qiye. Dengan mengendus, 7 Malam, kakimu harum sekali. Lin Qiye, Lin 7 Malam benar-benar konyol di tempat, Rao cerdas seperti dia, juga tidak bisa memikirkan bagaimana menjawab kalimat ini. Spesies apakah ini? Melihat Lin Qiye membeku di tempat, Bailey gemuk ragu-ragu sejenak, kakinya terentang di depan Lin Qiye. Ditanyakan dengan hati-hati, atau, kau juga mencium bauku? Lin 7 Malam membunuh hati secara bertahap. Di gedung lain. Instruktur utama Yuan Gang diam-diam meletakkan teleskop di tangan, performanya sungguh menakjubkan. Dia menoleh ke arah instruktur Hong dan menunjuk kedua orang yang sedang mencium kaki satu sama lain di sisi mulut yang berlawanan. Itulah yang kamu katakan, dua orang yang berbahaya, instruktur Hong. Tidak, instruktur Hong menggosok pelipisnya, ini tidak benar. Yang satu adalah agen Serapim yang bangga, dan yang lainnya adalah tuan kecil manja dari grup 100 Li. Dua orang ini tinggal di bawah satu atap, sungguh berbahaya. Mungkin, bagaimana mungkin mereka bisa? Yuan Gang menepuk pundaknya dan membuka mulutnya dengan kata-kata yang sungguh-sungguh, Hong Hao, jika kau ingin mengenal seseorang, kau tidak bisa hanya fokus pada identitasnya, latar belakang. Di dunia ini, mungkin ada banyak orang yang memiliki latar belakang keluarga yang sama, tetapi karakter dan watak orang-orang itu ada ribuan dan ribuan. Yuan Gang mengucapkan kalimat ini, lalu berbalik dan pergi. Menunggu hingga benar-benar hilang dari pandangan instruktur Hong, Yuan Gang akhirnya rileks dan tertawa lepas. Menarik, sejak hari kedua Lin 7 Malam tiba di kamp pelatihan, jumlah rekrutan baru di kamp tersebut berangsur-angsur bertambah, dan bangunan asrama yang awalnya kosong pada dasarnya tanpa disadari penuh. Pada pagi hari ketiga, Lin terbangun oleh suara bising di luar koridor. Ia pun bangun dan mengucek matanya yang masih mengantuk. Hah, bajingan gendut bangun sepagi ini. Lin Seven Knights melirik ke samping kandang babi seolah tak ada siapa-siapa di tempat tidur, alisnya terangkat terkejut. Saya kira orang kaya ini berbeda. Setelah 2 hari bergaul, Lin Qiye juga dianggap sudah memiliki pemahaman awal tentang si gemuk 100 Li ini. Dia tidak termasuk tipe ayah mertua yang sombong dan mendominasi, tetapi tampaknya juga berusaha menyembunyikan keluarganya, menyamar sebagai keluarga biasa, tetapi aktingnya terlalu buruk. Alam tidaklah buruk, hanya saja sedikit kurang dalam pikiran. Ini adalah evaluasi awal Lin 7 Malam Bailey Pangpang. Lin Qiye tidak takut pada apapun, sampai batas tertentu, dia bahkan menduga teman sekamarnya adalah orang yang mendominasi, sombong, dan selalu mencari kesalahannya, sehingga dia dapat memukulinya dengan tepat, dan kemudian menguasai seluruh ruangan. Namun, dia adalah orang gemuk yang tidak berbahaya. Lelaki gemuk konyol ini senang bergaul dengannya setiap hari, di setiap kesempatan memberikan hadiah, berbicara sangat sopan. Lin 7 Malam dengan perasaan bahwa dia adalah pukulan bagi kapas. Pukul dia, aku tak tahan lagi. Jangan pukul dia. Saat dia diam-diam menyentuh wajahnya di tengah malam, dia tak bisa menahannya. Hal yang paling menyebalkan adalah setelah Lin 7 Malam bau bangun, Bailey Fat akan dengan tulus menatap matanya, 7 poin berharap, 3 poin malu untuk sebuah kalimat. 7 Malam, kau masih belum menjawabku, apakah kakiku wangi? Untungnya tidak ada pisau di tangan, kalau tidak, lelaki gemuk yang sudah mati itu tidak akan pernah melihat matahari keesokan harinya. Lin Qiye meregangkan badan, sikat gigi di mulutnya, menyeret botol air panas yang kosong, siap untuk dicuci. Baru saja membuka pintu, aku melihat orang-orang hebat Wu di sekitar gedung asrama seberang, kerumunan, seorang pria gemuk yang memancarkan mutiara berteriak sekeras-kerasnya. Teman-teman sekalian, aku bawakan kalian oleh-oleh khas dari kampung halamanku. Aku harap kalian tidak keberatan, dan di tahun berikutnya, aku harap kalian akan sangat memperhatikanku. Ah, saudaraku, jangan merampok, semua orang punya wow. Bailey Pangpang mengangkat lengan bundarnya, yang dibalut erat dengan selusin jam tangan berbeda, dan membungkus tangannya seperti mumi, yang sungguh mahal dan menakutkan. Para rekrutan di sekitar mereka tiba-tiba menjadi sensasional. Jangan salah paham, aku bukan cowok. Aku cuma anak biasa, aku cuma mau akrab sama kamu. Bertepuk tangan, menatap gedung asrama yang kacau di seberang, Lin Qiye terkejut dengan mulut terbuka lebar, dan sikat gigi di mulutnya terjatuh ke tanah. Pria gendut ini, apa-apaan ini? Gumamnya dalam hati, bahkan orang kaya pun tidak sekaya itu, kan? 200 rekrutan baru untuk barak baru, 1 penjaga untuk setiap orang. Ini buang-buang uang. Namun, meskipun seluruh gedung asrama gempar, sebagian orang di kerumunan tetap tidak tergerak. Lin Qiye memperhatikan bahwa di samping koridor di lantai yang sama, seorang remaja tengah bersandar di dinding, menatap mereka dengan dingin. Dia berdiri di sana, seakan-akan berdiri di dunia lain, membuat orang-orang merasa tidak cocok, seakan-akan ada dinding tak terlihat di depannya, mengisolasi semua kebisingan, dan matanya setenang air.
Di sisi kanan gedung asrama putri, ada juga seorang gadis berambut panjang berdiri di koridor, menyipitkan mata ke arah kerumunan Bailey yang gemuk, matanya penuh dengan penghinaan. Semakin banyak pengamatan, semakin Lin Tujuh Malam menemukan bahwa tidak sedikit orang yang tersembunyi dalam pengamatan gelap lelucon ini, beberapa dari mereka acuh tak acuh, beberapa sinis, beberapa dibenci, dan beberapa siap untuk bergerak. Tangan Bailey Pangpang ini, meledakkan atmosfer. Asrama rekrutan pada saat yang sama, juga dalam kegelapan akan menjadi pertunjukan gambar rahasia di mata Lin Tujuh Malam. Dengan cara yang sama, saat Lin Qi memperhatikan mereka, mereka juga memperhatikan satu sama lain. Pada saat ini, instruktur Hong bersama beberapa instruktur lainnya memasuki area asrama, sambil melihat ke arah gedung asrama yang berisik, berteriak-teriak cacian. Apa-apaan yang kau lakukan? Bagaimana dengan pasar? Hah? Apakah Anda ingin saya mengundang beberapa penari telanjang untuk memberi Anda sedikit tarian? Beberapa teriakan keras bergema di antara gedung-gedung asrama, berkumpul di sekitar tempat rekrutan baru Bailey Pangpang hancur, meninggalkan hanya Bailey Pangpang yang memegang jam jaga penuh, diam-diam menunduk, diam tergeletak di tanah, sambil berbisik. Tidak bisa melihatku, tidak bisa melihatku, tidak bisa melihatku. Mulut instruktur Hong sedikit berkedut dan terus berteriak dengan wajah datar. Jangan kira latihannya belum resmi dimulai, kalian boleh saja gila. Intinya, begitu kalian melewati pintu itu, kalian adalah prajurit. Prajurit, disiplin. Ini pertama kalinya. Beri kamu kelonggaran. Lain kali aku akan mencari tahu siapa yang membuat kerusuhan. Lihat aku mengebor sebelum kamu mati. Instruktur Hong mengeluarkan raungan keras, apakah kau mengerti? Berhasil. Suara itu berasal dari 3 asrama. Mata instruktur Hong seperti pisau, menyapu 3 bangunan asrama, lalu perlahan membuka mulutnya. Temui semua orang di tempat pelatihan pukul 2 siang ini. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari gedung asrama bersama beberapa instruktur lainnya. 100 lemak gemuk memandang ke bawah dari jahitan koridor, berdiri tergesa-gesa, memegang arloji berlari ke sisi Lin Tujuh Malam. Membuatku ketakutan setengah mati, untung aku cepat sembunyi, kalau tidak mereka pasti sudah menemukanku. 100 lemak menyentuh hati kecil itu, takut akan celah. Lin Malam-Malam, yah, sepertinya hadiah-hadiah lainnya tidak akan terkirim. Bailey Pangpang menatap arloji di tangannya dan mendesah. Kenapa kamu begitu terobsesi memberi hadiah? Lin Seven Knights tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bagaimana caranya membangun hubungan baik dengan orang lain tanpa memberi hadiah? Tentu saja, kata Hundred Fat Fat, kata ayahku, hal terindah di dunia adalah rasa dunia. Lin Qiye memutar matanya, jika kebijaksanaan duniawi adalah seluruh dunia ini, maka masyarakat ini sudah mati. Setelah mengatakan itu, dia tidak peduli apakah dia mengerti atau tidak, membungkuk dan mengambil sikat giginya dan terus berjalan menuju ruang air panas. Hanya menyisakan Bailey Pangpang yang terdiam di tempatnya, sambil menggaruk-garuk kepalanya kosong. Sore, Lin Tujuh Malam berganti dari stasiun pasokan ke seragam militer, langsung ke tempat pelatihan. Bailey si gendut sambil berusaha memasukkan pantatnya ke dalam celana, sambil terburu-buru mengejar Lin Tujuh Malam, sesekali berteriak, Tujuh Malam, kau tunggu aku. Ketika kedua orang itu datang ke tempat latihan, orang-orang di lapangan pada dasarnya sudah tiba, tetapi sekarang tidak ada formasi, semua orang berdiri secara acak, tampak tinggi dan kurus tidak seimbang. Di panggung seni pertunjukan, lebih dari 20 instruktur berdiri tegak dan bersih, rapi dan bersih, seperti pohon pinus hijau. Berdiri di depan instruktur umum, Yuan Gang menatap kerumunan yang kacau, matanya sedikit menyipit. Berdiri tegak, instruktur di belakang Yuan Gang berteriak. Semua rekrutan di lapangan tiba-tiba teringat, meski antrian masih berliku-liku, tetapi setidaknya Anda dapat melihat prototipe jajarannya. Lin Tujuh Malam dan Bailey Fat Fat datang relatif terlambat, jadi berdiri di sisi antrian terakhir, meski begitu, masih bisa merasakan tekanan dari para instruktur di atas panggung. Mereka tidak menggunakan pasar terlarang, tidak menggunakan senjata, mereka hanya berdiri di sana, momentumnya seperti gunung perkasa, tertekan di dada rakyat. Momentum ini, hanya dapat datang dari hidup dan matinya temperamen, ini adalah kelompok pemula mereka tidak memilikinya. Yuan Gang menatap orang-orang di bawah dalam diam untuk waktu yang lama, lalu perlahan membuka suaranya rendah dan keras. Saya tahu kalian semua adalah para jenius dari seluruh Baktria, entah dengan menyembunyikan terlarang yang diimpikan orang biasa, atau dengan keterampilan tertinggi, mungkin dengan latar belakang yang paling menakjubkan. Namun sejak Anda melangkah melewati pintu itu, Anda hanya memiliki satu identitas. Itulah rekrutmennya. Ini masih pemula. Enggak, sekarang kalian bahkan bukan pemula. Kalian sampah. Kalian sampah. Saat dihadapkan dengan misteri yang benar-benar kuat, Anda hanya akan terbunuh dan rekan tim Anda terluka. Jika Anda ingin benar-benar menjadi Night's Watch, perjalanan Anda masih panjang. Suara Yuan Gang semakin lama semakin keras, bagaikan guntur yang bergaung di tempat latihan terbuka. Roh Lin Qiye dapat dengan jelas merasakannya, ekspresi sebagian besar rekrutan di sekitarnya menjadi dingin.
Ada yang memandang dengan bangga, ada yang mencibir diam-diam, ada yang meremehkan, ada yang menundukkan kepala sambil merenung. Ya, kamu tidak setuju. Yuan Gang mengangkat kelopak mata, melihat semua ekspresi di matanya. Tak seorang pun menjawab, tetapi jawaban mereka tertulis di wajah mereka. Ya, saya tidak setuju. Apa yang kamu pikir kamu punya pasar terlarang yang kuat, kemampuan luar biasa, dan masa depan yang cerah? Apa kau pikir alasan aku bisa berdiri di sini dan memarahimu hanya karena aku lahir beberapa tahun lebih awal dan wilayah kekuasaanmu tinggi? Kau pikir aku boleh bilang kau lemah, kau hina, tapi tak boleh bilang kau sampah? Yuan Gang mencibir 2 kali, kentut. Aku benar sekali. Dalam kondisimu saat ini, bahkan jika kamu mencapai ranah Klein, kamu hanyalah pecundang yang lebih baik. Bertemu dengan mereka yang benar-benar kuat, bahkan satu gerakan pun takkan mampu bertahan. Percayakah kamu? Banyak orang terengah-engah, menatap tajam ke arah panggung Yuan Gang, matanya seolah-olah terbakar amarah. Aku tidak percaya. Pada saat itu, seorang pemuda berseragam militer terbuka dan topi militer di punggungnya perlahan mengulurkan tangan, mengunyah permen karet di mulut, dan wajahnya penuh drama. Siapa namamu? Rekrutan. Shen Zuqing. Baiklah, siapa lagi yang tertarik? Saya tidak setuju. Aku, dan aku. Seorang pria, Shen Qingzu, mengambil alih pimpinan, dan orang-orang yang tidak patuh semakin bertambah banyak, hingga akhirnya sekitar setengah dari seluruh kelompok mengangkat tangan mereka. Baris belakang, 100 lemak-lemak lengkungan hutan 7 malam. 7 malam, bagaimana denganmu? Itu aku, persetan denganku. Mengapa demikian? Karena dia benar. Pikiran Lin 7 malam muncul, membasuh semua hujan deras, hujan raja berwajah hantu yang tak terkalahkan. Ada 2 mil, yang berdiri dalam kegelapan, kecerdasan luar biasa, diam-diam merencanakan semua iblis ular nanda. Mereka belum terungkapkan misterinya, mereka tidak tahu makhluk apa sebenarnya itu, mata Lin Qiye sedikit menyipit, dan aku yakin jika mereka benar-benar cocok dengan 2 misteri yang kutemui, tidak lebih dari 10 dari lebih dari 200 orang itu yang akan selamat. Terlebih lagi, di dunia ini, pasti ada makhluk misterius yang lebih kuat dan lebih jahat, jika aku bertemu mereka sekarang, aku khawatir aku tidak tahu bagaimana caranya mati. Pernahkah kamu menonton film misteri? Apakah film itu bagus? Itu cukup bagus. Oke, kamu ambil, aku ambil. Kata bayi si gendut itu, sangat tidak berprinsip. Di atas panggung, sudut mulut Yuan Gang sedikit terangkat, dia mengangguk dan melanjutkan. Baiklah, karena banyak di antara kalian yang tidak setuju, saya akan memberi kalian kesempatan untuk mencari tahu siapa diri kalian. Katanya, dia mengeluarkan walkie-talkie, terbuka sedikit, ujungnya. Bunyi klakson. Suara walkie-talkie mati, dan Yuan Gang menatap langit biru, seolah sedang menunggu sesuatu. Penonton juga melihat ke atas, tetapi tidak melihat apapun, menunggu sejenak, dan kemudian mulai berbisik. Tiba-tiba seseorang di kerumunan berseru. Lihat, seseorang jatuh dari awan. Kerumunan itu mendongak. Lin Qiye menatap langit, matanya sedikit menyipit. Saya melihat langit biru di atas, 7 titik hitam membesar dengan cepat, dan setelah beberapa detik, mereka melihat, itu 7 orang. 7 pria berjubah abu-abu, peti mati hitam, dan topeng berbeda. Mereka jatuh dari puncak awan, tanpa mengenakan perlindungan, hanya terjun bebas, melaju kencang menuju tempat latihan, angin meniup jubah berburu mereka. Ya ampun, mereka tidak melompat dari pesawat, kan? Belum ada parasut. Bayi Li Pangpang, yang berdiri di samping Lin Qiye, berseru. Tak hanya Bayi Li Pangpang yang kaget, yang lain pun ikut tercengang, suara itu makin lama makin keras. Di peron, Yuan Gang menyentuh hidungnya dan berbisik, orang baik. Aku dengan santai menyebutkan bahwa mereka benar-benar melompat, itu terlalu berdedikasi. Di atas langit, ketujuh sosok itu jatuh pingsan, bergema di udara dengan pekikan ayam yang disembelih, dan lelaki dalam topeng berputar-putar itu menggeliat-geliatkan anggota tubuhnya dengan panik. Membantu, pusaran, bisakah kau diam? Aku akan tuli. Wanita bertopeng mawar itu mengumpat. Aku takut ketinggian. Mawar, kau tidak bisa hanya berdiri di sana dan berbicara. Pusaran airnya serak, Kapten. Yuan Gang bilang kita harus melompat, kita benar-benar melompat. Atas dasar apa? Di bagian bawah, seorang pria yang mengenakan topeng Wang membuka mulut dengan samar, saya mendengar bahwa murid baru ini sulit ditakuti, dan instruktur Yuan berspekulasi tidak ada cara untuk menemukan kami untuk membantu, karena sesibuk ini kami harus membantu. Bagaimana kalau kita jatuh dan mati? Aku di sini, aku tak bisa menghancurkanmu. Pria bertopeng sisik di sebelahnya memutar bola matanya. Kamu jago, berat badanku naik 2 pon akhir-akhir ini. Kamu bisa tahan. Kapten, bolehkah aku membiarkan orang ini jatuh hingga mati? Mustahil. Baiklah, diam. Wang menatap wajahnya dan melanjutkan berkata, sebentar lagi mendarat, kalau teriak terlalu keras, mereka bisa mendengarnya, malu banget. Bahwa aku akan mencoba berteriak setenang mungkin, pusaran air menutup mulut. Saat mereka semakin dekat ke tanah, para rekrutan akhirnya dapat melihat kostum mereka dengan jelas.
Apakah itu topeng? Salah satu dari 4 aturan khusus. Bau dari. Di tengah kerumunan, menyaksikan ketujuh orang itu akan jatuh ke tanah, pria yang mengenakan topeng keseimbangan mengulurkan 2 jari dan dengan lembut mengguncang. Gravitasi ketujuh pria itu lenyap dalam sekejap, dan mereka jatuh perlahan ke tanah bagaikan bulu. Jari-jari kaki mereka sedikit di atas tanah, dan mereka berdiri di sana, jubah abu-abu mereka berkibar tertiup angin, dan 7 topeng yang sangat berbeda berkilauan di bawah sinar matahari. Mata sang raja menyapu wajah semua orang, dan dia membuka mulut dengan ringan, "Halo semuanya, kami topeng kecil." Sebelum raja selesai berbicara, kaki pusaran itu menjadi lunak. Dia tergeletak di hadapan para mahasiswa baru. Pusaran air, penyamaran, tanda pagar, rekrutan baru. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Wang menutupi wajahnya dengan masker di bawah mulutnya. Kejang-kejang gila, tangan mawar mengepal erat, wajah instrukturnya luar biasa. Hanya para rekrutan, yang hanya berdiri di sana, agak bingung. Ini berlutut, inikah? Tidak mungkin. Apa yang sedang dia lakukan? Mereka mungkin sudah menduga apa yang sedang terjadi, tetapi mereka tidak berani berpikir ke arah itu, mencoba menemukan penjelasan rasional atas apa yang mereka lihat. Ayolah, itu kan topeng. Kok bisa-bisanya kamu bikin kesalahan sebodoh itu? Semua mata tertuju pada pusaran air. Pusaran itu berlutut di sana, butuh waktu sedetik untuk menyadari kenyataan, ragu sejenak, lalu perlahan mengangkat tangannya. Dan dia meletakkan tangannya pada semua mahasiswa baru. Masque Squad Vortex, memberimu ulang tahun lebih awal. Dengan itu, dia tiba-tiba berdiri, dengan bangga, dan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Lin malam-malam, Bailey Pangpang berpikir, dengan sangat serius kepada Lin 7 malam, katamu, apakah sersan pelatih ini punya anggaran terbatas, tidak mampu merekrut pasukan maskuret yang asli, jadi dia merekrut klon yang berkekuatan tinggi? Kurasa tidak. Tatapan Lin Qiye tertuju pada wajah raja di depan ketujuh orang itu, dan raut wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Lin 7 malam dapat merasakan, pria di atas panggung, memancarkan sentuhan kekuatan ilahi. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi Lin Qiye menyadarinya. Karena mereka semua adalah agen para dewa. Pada saat yang sama, raja di atas panggung juga tampaknya menyadari kehadiran Lin 7 malam, mata dua orang bertabrakan. Setelah beberapa saat, sang raja mengalihkan pandangannya dan perlahan mengucapkan kalimatnya. Kami, adalah tim khusus Masque. Semua orang terkesiap, mulut Yuan Gang sedikit terangkat, suaranya kembali bergema di tempat latihan. Karena Anda tidak puas, saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengetahui siapa Anda, kesempatan untuk benar-benar menyentuh bakat terbaik. Sekarang pukul 2.30 siang, dan hingga pukul 9 malam, semua 239 rekrutan kalian, dengan cara apapun yang diperlukan untuk membuka kedok salah satu anggota pasukan maskuret, menang. Jika kamu menang, kamu akan membuktikan bahwa kamu benar-benar hebat, dan pelatihan tahun ini tidak diperlukan lagi, dan saya akan melamar kelulusanmu besok. Tapi kalau sampai jam 9 malam tidak ada yang datang, kalian semua akan membuang jauh-jauh harga diri dan ego kalian yang konyol itu. Apapun tuntutan yang kami ajukan, kalian harus melaksanakannya. Apakah kamu mengerti? Mendengar Yuan Gang mengatakan ini, semua rekrutan baru tiba-tiba meledak. Tak lama kemudian, muncul protes, ini tidak adil. Mereka pada dasarnya adalah Sichuan atau perbatasan laut yang kuat, dan kita adalah perbatasan, bagaimana caranya melawan? Dalam pertempuran ini, tim topeng akan menekan wilayah mereka sendiri hingga ke Zanjing. Di wilayah yang sama, 239 melawan 7. Kalian tidak berani, terjadi keributan. Setiap orang adalah lingkungan yang terang, secara alami tidak ada rasa mendasar tentang titik kuat dan lemah, sisanya tidak lebih dari kerja sama taktis, strategi, dan kualitas tempur, bahkan jika anggota tim, topeng, terkenal selama bertahun-tahun yang kuat, tetapi mereka sepenuhnya 239 orang. Tidak bisakah tumpukan membunuh mereka? Napas para rekrutan itu tiba-tiba menjadi cepat. Tidak ada alasan untuk kalah dengan perbedaan jumlah yang besar ini. Jika kita menang, itu tidak hanya dapat menyelamatkan pelatihan tahun ini, tetapi juga secara serius memberi mereka lambaian wajah. Ya ampun, saya setuju. Itu kesepakatan. Suasana para rekrutan baru itu langsung memanas, mereka menatap ketujuh sosok abu-abu di atas panggung dengan mata membara. Tampaknya merasakan semangat perang mereka yang tinggi, sang raja menyipitkan matanya dan membuka mulutnya. Melawanmu kamu tidak membutuhkan 7 orang. Kami hanya butuh 5 orang untuk mengalahkan kalian semua. Kalimat ini, emosi para rekrutan baru itu meledak lagi, mereka menanggapi provokasi raja dengan ganas, seluruh pemandangan menjadi kacau. Apakah mereka begitu sombong? 100 lemak gemuk terkejut untuk membuka. Mereka tidak sombong, sebaliknya, mereka aman. Lin Qiye menggelengkan kepalanya. Bailey gendut satu leng, hanya dari 5 orang akan melakukan kita semua, ini tidak sombong. Aturan pertarungan ini adalah jika kamu membuka kedok salah satu dari mereka, kamu menang. Jadi, semakin banyak lawan yang mereka hadapi,
semakin besar kemungkinan mereka kalah. Lin, 7 malam, melihat 100 lemak gemuk masih tidak mengerti, lalu melanjutkan. Satu tim yang beranggotakan 7 orang pasti punya kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan begitu papan pendek terekspos, di bawah pengepungan kolektif 239 orang, papan pendek kemungkinan besar akan rusak, tetapi jika semua papan pendek ditinggalkan di luar lapangan pada awalnya, tidak akan ada masalah. Maksudmu, mereka khawatir kalau beberapa pemain mereka tidak pandai bertarung, jadi mereka hanya mencadangkan mereka, supaya mereka tidak punya kelemahan. Itulah kebenarannya. Jadi, mereka benar-benar takut pada kita. Kita punya peluang bagus, kan? Belum tentu. Lin Qiye melirik kerumunan yang bersemangat di depannya dan berkata pelan, meskipun kita unggul dalam jumlah, kita hanyalah sekelompok orang yang tidak mau bekerja sama. Dalam hal ini, jumlah orang telah menjadi kerugian kita. 5 maskuret ibarat pisau tajam, dan 239 di antara kita hanyalah seonggok pasir. Baiklah, Bai Li Pangpang menghela nafas. Menang atau tidaknya kita di Maskue bukan soal berapa banyak dari kita, melainkan seberapa banyak orang pintar yang kita miliki. Mata Lin Seven Knights mengamati para rekrutan baru. Yuan Gang melihat momentum orang-orang berikut telah terkumpul, dan membuka mulutnya untuk berkata, senjata yang kalian butuhkan dapat ditemukan di gudang, dan 7 jam ke depan hanya milik kalian. Tidak peduli berapa banyak fasilitas yang kau hancurkan, berapa banyak bangunan yang kau hancurkan, tidak peduli apa yang kau buat dari tempat ini, kami dapat memulihkannya. Selanjutnya, coba saya lihat apa yang mampu kamu lakukan. Yuan Gang menyelesaikan kalimat terakhirnya, dia berbalik dan pergi bersama semua instruktur. Sesuai rencana, aku, Whirlpool, Rose, Scales, dan Moon Ghost berlima, kalian kembali beristirahat. Wang menoleh kedua anggota lainnya dan mengucapkan 2 patah kata, lalu mereka mengikuti instruktur itu pergi. Pada akhirnya, hanya 239 rekrutan dan 5 anggota Maskue yang tersisa di lapangan. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Semua rekrutan melihat kelima wajah bertopeng di atas panggung, kerumunan, dan seseorang mengulurkan tangannya dan bertanya. Permisi, kapan kita bisa mulai? Sang keseimbangan tersenyum, mengulurkan jarinya, dan menunjuk ke arah kerumunan. Saat berikutnya, dada si penanya seperti dipukul oleh palu tak terlihat, dan tiba-tiba seteguk darah menyembur keluar dan terbang mundur. Di tengah keributan itu, wajah sang raja memperlihatkan sebuah celah samar. Bukankah apa yang dikatakan instrukturnya sudah cukup jelas? Dari 2 sampai 9, itu. Sekarang, semuanya telah dimulai. Begitu suara Wang Mian jatuh, lebih dari 10 rekrutan baru segera bergegas, api, embun beku, angin, laser, semua jenis serangan datang. Suasana tempat latihan bagaikan tong mesiu yang menyalakan sumbu dan meledak. 100 lemak gemuk berteriak 2, langkah akan bergegas ke langit. Lin 7 malah menariknya, tanpa berkata sepatah kata pun, menoleh keluar tempat latihan sambil berlari. 7 malam, apa yang kau lakukan? Kita harus pergi. Apa kita akan mati sekarang? Teriak Lin Qiye sambil berlari. Naik sekarang, apa kau punya senjata? Senjata kita disita saat memasuki kamp pelatihan, tapi kelima anggota tim topeng sekarang bersenjata lengkap. Kau memukul kepalanya. Bai Li Pangpang tertegun, tanpa sadar menyentuh saku bajunya, nyatanya. Lagi pula, pasukan khusus disebut pasukan khusus karena kekuatan bertarungnya jauh lebih unggul dari yang lain, tanpa mengetahui kemampuan dan kepiawaiannya dalam bertarung, sama saja dengan maut jika menyerbu ke depan. Lin 7 malam menoleh ke belakang, tampaknya dalam rangka untuk mengkonfirmasi ide-idenya, perubahan panggung tiba-tiba lahir. Pusaran ungu tua tiba-tiba meledak di udara, menghantam wajah orang-orang yang menyamar, dan menyerap semua serangan. Saat berikutnya, sebuah palu godam merah muda muncul entah dari mana, setinggi gedung 2 lantai, menggulung angin yang menderu, dan dengan kuat menghancurkan semua rekrutan di udara. Pada saat ini, sebagian besar rekrutan telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, lalu berbalik dan ingin pergi, sudah terlambat. Dengan jentikan jari pusaran air ungu muncul kembali di atas kepala semua orang. Barusan, tapi, sayangnya sudah terlambat. Pusaran itu tersenyum meremehkan. Api, embun beku, dan serangan lainnya yang telah tersapu oleh pusaran ungu, berjatuhan dari langit, dan serangkaian ledakan meletus dari panggung. Api panas dan asap mengepul, mengikuti Lin Qiye di belakang Bai Li Pangpang sambil menelan ludah, punggungnya ketakutan karena keringat dingin. Apakah ini jenis kekuatan bertarung yang seharusnya kamu miliki? Seberapa kuat mereka jika mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka? Kalau tidak, kenapa dia harus menjadi pasukan khusus? Lin Qiye menghela napas, membuka kurang dari semenit, kehilangan hampir setengah jumlah orang, aku dalam masalah. Orang pintar lebih dari satu Lin Qiye, ketika Lin Qiye dengan 100 lemak gemuk pertama kali bergegas keluar, banyak orang akan bereaksi, yang sama bergegas keluar, ini hanya bertahan. Kalau saja bukan karena awal baik Lin Qiye, jumlah orang yang keluar pasti akan lebih banyak lagi. Di tengah asap yang mengepul, 5 sosok berjubah abu-abu berjalan perlahan keluar. Mereka melirik para rekrutan yang tak sadarkan diri di sekitar mereka dan menyeringai.
Sekelompok orang idiot, sepertinya kita sudah berhasil memenangkan semua lelucon ini. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Wang dengan tenang menatap para rekrutan baru yang perlahan menghilang di kejauhan, menoleh ke pria bertopeng bulan sabit, dan berkata. Selanjutnya, mereka akan mengincar gudang. Moon Ghost, kau barikade pintunya, kami akan jaga perimeternya. Ya, tubuh hantu bulan bergetar, lalu menghilang di tempat yang sama. Kamp pelatihan di bawah pangkalan. Para instruktur duduk di depan layar satu demi satu, masing-masing dengan setumpuk materi di tangannya, sambil menggelengkan kepala sedikit. Itu berarti ada 90 orang dalam satu wajah, jadi sepertinya kami melebih-lebihkan jumlah mereka. Pada akhirnya, topeng itu terlalu kuat. Instruktur lain menghela napas, dan membiarkan tim teratas yang telah menghancurkan tanah tak terbatas yang misterius itu datang ke kota, yang merupakan pengurangan dimensi yang total bagi para rekrutan. Tidak bisa mengatakan itu, mereka juga menekan kekuatan keperbatasan, tidak menindas orang. Namun pengalaman dan pemahaman diam-diam mereka berada di luar jangkauan kelompok rekrutan ini, dan mereka memiliki 3 pasar terlarang berisiko sangat tinggi, begitu pula agen Tuhan. Itu juga, jangan terlalu pesimis. Saat para instruktur berdiskusi, Yuan Gang perlahan membuka diri. Para rekrutan baru tampaknya telah menderita kerugian besar. Namun, kenyataannya, beberapa orang yang benar-benar berharap untuk melawan topeng telah lolos. Membersihkan beberapa orang yang mengganggu ritme mungkin merupakan hal yang baik bagi mereka. Di samping instruktur Aleng, kepala, dengarkan maksudmu, Anda benar-benar ingin para rekrutan menang. Tidak, mereka tidak bisa menang dengan orang itu. Yuan Gang menggelengkan kepalanya. Aku hanya berharap melihat pertarungan yang bagus. 7 malam, pelan-pelan saja. Aku tak sanggup lagi. 100 lemak-lemak adalah Lin 7 malam menarik, berlari berkeringat, bahkan napasnya hampir kehabisan napas. Lin 7 malam mengerutkan kening, langsung melonggarkan tangan, maka kamu hidup dan mati oleh hidup, aku pergi dulu. Memperhatikan Lin 7 malam jadi cukup sisihkan dia, 100 lemak-lemak pertama Leng, dan kemudian gunakan kekuatan susu untuk mengejar. Tidak, aku tidak bisa, kalau aku sendirian, aku yakin aku akan disalib. 7 malam saudaraku, tunggu aku. Akhirnya, 100 lemak bahkan berguling dan memanjat bersama Lin 7 malam sampai di pintu gudang, menatap pintu yang tertutup, tiba-tiba sebuah Leng. Kenapa pintunya ditutup? Bukankah kita seharusnya mengambil senjata kita sendiri? Lin Qiye sedikit mengernyitkan dahinya, mari kita ambil, tidak mengatakan untuk membuka pintu, mari kita pimpin. Jadi kita harus mendobrak pintu ini. Baili Pangpang maju untuk mengetuk, bahan apa ini? Kelihatannya cukup kokoh. Lin 7 malam berjalan mengitari gudang, wajahnya agak jelek. Dia menoleh ke arah Baili Pangpang, apa pasar terlarangmu? Aku tidak melarang pasar. 100 orang gemuk menjawab dengan benar. Lin malam-malam, bagaimana bisa pria gendut ini masuk ke dalam jaga malam? Aku dalam masalah. Lin Qiye menghela napas, pasar terlarangku tidak memiliki kemampuan penghancuran skala besar, jadi tidak mungkin membuka pintu ini. Baili Pangpang menggaruk kepalanya, oh, begitulah, sebenarnya aku menyingkir. Tepat saat Baili Fatfat hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara wanita yang dingin terdengar dari belakang. Baili Fatfat tertegun dan berbalik untuk melihat. Saya melihat seorang wanita jangkung berdiri di belakangnya, rambutnya panjang, merah menyala seperti api, tergerai alami sampai ke pinggang, bahkan seragam militer rekrutan baru yang sederhana, tidak dapat menutupi postur tubuhnya yang anggun. Dia melirik Baili Pangpang, mendengus dingin, dan berjalan langsung ke pintu gudang. Apakah kamu? Mata Lin Qiye sedikit menyipit. Ia teringat wanita ini, yang berdiri di lorong asrama putri pagi ini sementara Baili Pangpang sedang melakukan sesuatu di gedung asrama seberang jalan, memandanginya dengan jijik, lalu mereka saling berpandangan. Lin Qiye masih ingat tatapan agresif itu. Molly, jawabnya lirih, sambil mengulurkan telapak tangan putihnya, yang dengan lembut menempel di permukaan pintu gudang. Saat berikutnya, seluruh gudang berguncang hebat. Kakak. Saat tangan Molly menyentuh pintu gudang, pintu logam itu bergetar dengan frekuensi yang tidak dapat ditangkap oleh mata telanjang, dan suara dengungan yang tajam keluar dari pintu. Saat berikutnya, beberapa jurang mengerikan muncul di permukaan pintu, Molly menarik kembali telapak tangannya, menendang pintu dengan kaki yang beterbangan, dan pintu yang rusak itu pun pecah menjadi beberapa bagian dan runtuh. Debu, Molly menamparkan nepuk debu di tangannya, tanpa ekspresi ke dalam gudang. Kekuatan penghancur yang dahsyat. Tatapan Lin Qiye memotret pada pecahan logam di tanah, menyentuh dagunya, dan memeluknya pada dirinya sendiri. Di luar pintu, mata Baili Cubi menatap tajam ke punggung Molly dan menelan ludah. Ada apa denganmu? Lin 7 malam melihat ekspresi yang aneh, ragu bertanya. 7 malam 100 lemak gemuk ke telinga Lin 7 malam, berbisik, apakah kamu merasa, bukankah dia tampan? Lin 7 malam memutar matanya, tidak ada maksud untuk terus berdiskusi dengan 100 lemak gemuk, langsung pergi ke rak senjata gudang, dan mengambil pisau lurus standar.
Sebelum datang ke kamp pelatihan, Chen Muye mengatakan bahwa tidak perlu memasuki kamp pelatihan dengan senjata, jadi pisau Zhao Kongcheng ditempatkan di rumah Tasman Merah terlebih dahulu, dan ada baiknya mengetahui berapa banyak peralatan terpadu penjaga malam di gudang. Lin Tujuh Malam sambil memegang pisau, sambil menggunakan kekuatan mental untuk memperhatikan tindakan Molly. Tanpa diduga, wanita itu tidak melihat rak senjata di kedua sisi pedang, langsung ke bagian terdalam gudang, dari sudut-sudut mengeluarkan taijian besar, membelakangi dirinya sendiri, memutar dan berjalan keluar dari gudang. Kamu tidak melihat terlalu banyak senjata seperti Takatsu. Saat dia melewati sisi Lin Kia membuka dengan tenang. Molly melangkahkan kaki menuju makanan, melirik Lin Tujuh Malam, aku suka ini, apa masalahnya? Lin Tujuh Malam berbalik, menatap mata Molly, dan mengulurkan tangannya. Nama saya Lin Kie. Oh, Molly kembali dengan ringan, tidak ada maksud untuk menjabat tangan dengan Lin selama 7 malam. Mata Lin Kie sedikit menjelaskan. Pasar terlarang berisiko sangat tinggi. Mengapa aku harus nyaman? Apakah kamu tidak ingin menang? Suruh kamu menang. Kamu pikir kamu siapa? Topeng, dari 5 orang itu, setidaknya ada 3 pasar terlarang dengan tingkat risiko super tinggi, dan kerjasama mereka sangat erat. Jika kita di sini yang berisiko super tinggi tidak bersatu, tidak ada peluang untuk menang. Lin Kie berkata dengan tenang. Molly sedikit mengernyit, menatap Lin Kie dengan heran. Kamu juga dalam risiko yang sangat tinggi. Tidak juga. 7 malam penutupnya mengencang, tepat saat Molly berbalik untuk pergi, ia perlahan membuka mulutnya, akulah agen malaikat yang menyala-nyala. Langkah Molly, dia menoleh, matanya penuh kepuasan. Apakah kau agen ilahi? Benar. Molly dengan hati-hati menatap Lin 7 malam, setelah ragu-ragu sejenak, perlahan membuka. Urutan pasar terlarang 076, gerakan frekuensi Vientin, dapat mengendalikan frekuensi getaran semua objek yang bersentuhan langsung atau tidak langsung dengan saya dalam jangkauan pasar terlarang. Alis Lin Kie terangkat, dan segera dia teringat adegan di mana dia dengan mudah mendobrak pintu, mengangguk sedikit, sangat kuat, tidak heran kamu menggunakan pisau. Tepat ketika mereka berdua sedang berbicara, Bai Li Pangpang bergegas mendekat, batuk ringan pada mereka berdua, dan dengan sungguh-sungguh mengulurkan tangannya ke Molly. Halo, Nona Molly, nama saya Bai Li Tuming. Saya lahir di keluarga biasa di Guangzhou dan Shenzhen. Alis Molly tiba-tiba berkerut, jijik melihat Bai Li yang gendut, mendengus dingin, berbalik dan pergi ke gudang di luar. Cowok sepertimulah yang paling kubenci, kuperingatkan kau, menjauhlah dariku. Bai Li gendut, lalu buru-buru membuka mulutnya, tidak, aku bukan anak laki-laki. Aku memang berasal dari keluarga biasa. Di mana senjatamu? Lin 7 Malam melihat 100 tangan gemuk kosong, keraguan terbuka. Aku tidak tahu cara menggunakan senjata apapun. Aku tidak mengambilnya. Lin Kie terdiam sejenak, lalu menepuk pundaknya. Jadi, aku memberimu saran, carilah tempat yang tidak ada orang bersembunyi, tunggu sampai pertempuran berakhir untuk menyelamatkan dirimu dari pukulan. Bai Li Pangpang menggelengkan kepalanya dengan tegas, tidak. Aku tidak akan mundur, aku akan berjuang. Lin 7 Malam menggelengkan kepalanya dan langsung pergi ke gudang, biarkan kamu bahagia. Pada saat ini, semakin banyak rekrutan datang ke gudang untuk mengambil peralatan. Lin 7 Malam dan 100 lemah keluar dari pintu gudang, melihat Molly bersandar di dinding. Dengan terlalu banyak pisau, tampaknya sedang menunggu apa? Apa yang kamu tunggu? Lin Kie berjalan ke sisinya dan bertanya. Menunggumu. Molly berbicara dengan tenang, dan kalau aku tidak salah, ada satu orang lagi yang juga sangat berisiko tinggi. Siapa itu? Apakah Anda ingat orang pertama yang menentang instruktur utama ketika ia berbicara? Maksudmu cowok yang pakai topi terbalik, seragam terbuka, suka mengunyah permen karet, dan berpenampilan keren. Ingatan 100 tahun yang panjang, selaku. Aku mengingatnya. Lin 7 Malam juga mengangguk. Jika aku bisa mendapatkannya, pemenang. Kata-kata Molly belum selesai, murid Lin 7 Malam tiba-tiba berkontraksi, pisau lurus kilat keluar, memotong ke arah Molly di belakang. Sial, terdengar suara benturan keras, Molly bereaksi sangat cepat berbalik ke depan, berdiri, dan memegang gagang pisau di belakangnya dengan tangan kanannya. Tidak terlihat apa-apa, kilatan pedang pendek kabur, dan pisau lurus 7 Malam Lin menghantam pedang pendek itu. Mata Lin Kie menatap kehampaan di depannya, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Ketiadaan, seorang lelaki bertopeng bulan sabit muncul. Dia memegang pedang pendeknya kembali, terkejut melihat Lin 7 Malam, kau bisa melihatku. Secara kebetulan, jawaban Lin 7 Malam ringan. Hantu bulan menatap mata Lin Kie, dan setelah beberapa saat, tiba-tiba menyadari dan berkata, aku lihat, kau agen Serapim, dan baumu bertahan seperti kapten. Lin 7 Malam di belakang, ekspresi Molly sangat marah, kalau saja Lin 7 Malam tidak membantu menghentikan pembunuhan itu, sekarang dia diperkirakan keluar dari hal yang tidak dapat dijelaskan. Memikirkan hal ini, dia menjadi marah dan tiba-tiba mencabut pisau di belakangnya, dan bila pisau itu bergetar dengan frekuensi yang mengerikan.
Lin Tujuh Malam tangan lurus pisau ayunan terbuka pedang pendek hantu bulan, tidak mau berpikir, tiba-tiba melompat mundur. Saat berikutnya, pisau besar di tangan Molly. Memuji, udara di depan pisau bergetar hebat, lalu terjadilah guncangan mengerikan saat pisau-pisau itu melesat di udara, mengiris tanah, dan menghantam dinding gudang dengan ledakan dahsyat. Kepulan secepatnya mengepul di wajahku. Di atas retakan itu, hantu bulan berdiri diam, dugaannya telah hilang. Ini memang pasar terlarang yang berbahaya. Cahaya hantu bulan terbuka, cahaya bulan yang kabur menyebar di udara, segera mengembun menjadi sebuah lengan. Molly membawa dua pisau, menatap mata hantu bulan dengan penuh kecerahan. Kok bisa? Ini Rebirth. Tidak, saat pedang itu menyentuh tubuhnya, sebagian tubuhnya hilang sedikit bulan, menghindari seranganmu. Lin Tujuh Malam dengan kekuatan mentalnya, kebetulan melihat semuanya dengan jelas, jawabnya sambil mengerutkan kening. Pasar terlarang yang rumit, sepertinya hanya dia yang ada di sini sekarang. Mata Lin Qiye meliputi sekeliling, matanya semakin berbinar, ini kesempatan. Jika kita bisa membuka kedoknya, kita menang. Mendengar kalimat Lin Tujuh Malam ini, mata Molly tiba-tiba memanas, dan baru saja dari gudang diambilnya senjata-senjata dari puluhan rekrutan baru, sikat untuk melihat hantu bulan yang kesepian. Ini adalah anggota Maskue yang sendirian. Hantu bulan memperhatikan mata yang bermusuhan di sekitarnya, dan sudut mulut sedikit berkedut, yang berbeda dari apa yang kubayangkan. Menurut ide asli dari hantu bulan, ia harus berkeliaran di gudang, seperti hantu gelap, diam-diam mengeluarkan anggota baru. Bagaimana caranya? Begitulah cara tereksposnya. Tepat pada saat itu, Baili Pangpang menunjuk tangan yang besar, menunjuk ke hantu bulan, dan berteriak. Saudara, tendang dia. Suara itu jatuh, para rekrutan baru berkumpul di sekitar kebersamaan, semua jenis senjata dan larangan menyampaikan sikat keluar, besar sekali. Hantu bulan memarahi suatu suara, tubuhnya tiba-tiba kabur, menghilang di udara. Semua rekrutan yang kehilangan sasarannya tercengang dan menatap kosong ke sekeliling. Lin Tujuh Malam pindah. Dia melesat ke dalam di sebelahnya, matanya menyala-nyala, pisau lurus di tangannya melayang ke udara, dan pada saat berikutnya sebuah pedang pendek muncul, menangkis pisau lurus itu. Hantu bulan terpaksa menampilkan sosoknya, menatap mata Lin Tujuh Malam dengan penuh ketidakberdayaan. Sobat, kamu tidak harus melakukan itu, kan? Lin Tujuh Malam tersenyum, matanya tiba-tiba mengeluarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, kekuatan suci yang melonjak-melonjak dari tubuhnya, langsung ke roh hantu bulan. Akan tetapi, meskipun hantu bulan telah menekan wilayahnya sendiri ke Zanjing, ia pada dasarnya masih merupakan tubuh Sichuan, dan pengaruh kekuatan suci seraf padanya tidak terlihat jelas. Kekuatan Tuhan, perbatasan ini punya kekuatan sebesar itu, apakah ini seraf? Hantu bulan hanya sedikit terganggu, lalu bereaksi, pedang pendek di tangannya menari dengan cepat, dan melompat dengan pisau lurus melawan Lin Tujuh Malam. Dang-dang-dang, beberapa percikan api beruntun memercik keluar, kecepatan pisau dan pedang ini sungguh cepat, namun beberapa detik kemudian, Lin Qiye merasakan tekanan yang sangat besar. Lagi pula, hantu itu adalah anggota topeng, keterampilan pedang bukan lelucon, dan Lin Tujuh Malam untuk belajar berapa lama, dua orang jadi tangan, Lin Tujuh Malam tiba-tiba jatuh ke dalam kerugian. Untungnya, dia bukan orang dalam perkelahian. Lin Tujuh Malam menyeret hantu bulan selama beberapa detik ini, para rekrutan kembali mengepung, sepenuhnya memblokir semua jalan mundur hantu bulan, memulai perkelahian kelompok yang tidak masuk akal. Di tengah hujan serangan yang lebat, hantu bulan hanya bisa mengandalkan kemampuan cahaya bulannya sendiri, serta pengalaman bertempur yang kaya untuk menopangnya. Untungnya, ia juga bisa bersinar sambil menutupi topengnya sendiri, kalau tidak, topengnya akan hancur oleh serangkaian ledakan. Bagaimana dengan keempat orang itu? Kita sudah sepakat untuk bekerja sama. Aku pilih beberapa dari mereka. Kerumunan, hantu bulan malu menghindari serangan orang-orang, mengumpat. Selagi dia berbicara, sesosok sosok diam-diam muncul di atas rumah di sisi timur. Itu adalah seorang lelaki bertopeng sisik, dan hampir pada saat kemunculannya, Lin Tujuh Malam memperhatikannya, dan wajahnya menjadi serius. Di atas atap, timbangan itu diam-diam menatap medan perang yang kacau di bawah, menepuk lembut dengan kedua tangan, dan berbisik pada diri mereka sendiri. Transformasi medan gaya. Seketika itu juga, serpihan logam, puing, senjata, dan batu bata tembok yang jatuh ke tanah di dekat kerumunan itu semuanya melayang ke atas, bagaikan mangkuk raksasa yang terbalik menimpa kepala orang-orang, seakan-akan dapat ditembakkan kapan saja. Gravitasi berlipat ganda. Kedua tangan timbangan itu berdetak sekali lagi, dikelilingi oleh berbagai potongan orang-orang hanya merasakan tubuh mereka tiba-tiba tenggelam, hampir jatuh ke tanah. Di bawah tekanan yang berat ini, kecepatan gerakan mereka tiba-tiba melambat drastis. Kerumunan, hantu bulan akhirnya lega, dan beberapa menit kemudian, saya benar-benar kalah. Kenapa kamu begitu menyebalkan? Di jalan menuju selatan, pusaran itu datang perlahan dan ringan. Kemudian, mawar muncul di jalan sebelah barat, tangannya memegang palu kecil dan menggoyangkannya pelan-pelan,
amplifikasinya cepat, dalam sekejap sudah ada 3 lantai tinggi, palu ini jatuh, hampir bisa langsung menghancurkan gudang hingga berkeping-keping. Di sisi utara, sang raja meletakkan tangannya di saku, dan dia tidak tahu kapan dia berdiri di sana. Matanya mengamati puluhan rekrutan yang hadir dan dengan tenang membuka mulutnya. Saya menyesal Anda dikelilingi oleh kami. Mengelilingiku, 4 pria, dikelilingi oleh hampir 40 orang. Meski hal itu tampak menggelikan, tak seorang pun rekrutan di tempat kejadian menganggap itu lelucon. Mereka benar-benar dikepung. Di tengah keramaian, tatapan mata Lin Seven Knights secara bertahap berubah serius. Sekarang gimana? Molly bawa pisau terlalu banyak, mukanya jelek banget, tawuran sama mereka. Dengan kita semua, kita tidak bisa melawannya. Lin Qiye menggelengkan kepalanya, otaknya bekerja cepat. Dia berbalik sedikit dan melihat melalui gudang yang setengah runtuh, mendarat di pusaran air di sebelah gudang di sebelah selatan. Nanti, lihat aku beraksi. Lin Qiye merendahkan suaranya. Mata Molly dan Bailey Bigi menatap bersamaan dan mengangguk kecil. Hanya ada 4 orang, mereka terhalang di 4 arah, jadi jika kita bekerja sama dalam satu arah, kemungkinan besar kita bisa lolos. Suara Lin Seven Knights sedikit lebih tinggi, agar semua rekrutan yang hadir bisa mendengar dengan jelas. Segera, saat timbangan mulai berputar, kita semua akan menuju wanita di barat. Mata para rekrutan itu berkedip-kedip, dan mereka tidak berbicara, tetapi mereka tahu apa yang mereka lakukan. Dengan jentikan jari-jari timbangan yang bertengger di atap, jatuh. Tiba-tiba, pecahan logam dan puing-puing konstruksi yang mengelilingi kepala orang-orang itu jatuhan, dan tepian hutan yang tajam pun berkilauan. Hampir pada saat yang sama, menurut sebagian besar rekrutan baru yang membawa gravitasi ganda, mereka mulai berlari ke arah Mawar, dan mata Molly berkilat dingin, dan pisau di tangan bergetar lagi. Dia meraung rendah dan mendekatkan pisaunya ke langit. Goncangan kuat tak kasat mata dari pedang-pedang menyebar, menghantam benda-benda yang jatuhan ke langit dengan keras, bahkan keras hingga menghancurkan mereka berkeping-keping, berhamburan dari sisi yang lain. Pada saat yang sama, Mawar dengan palu 3 lantai di tangan mengangkat kening dan menatap sejumlah besar orang yang menarik perhatian, tertawa mencibir. Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Memuji, ukuran palu di tangan meroket lagi, hampir menjadi ukuran seluruh bangunan tempat tinggal, dan ukuran yang mengerikan seperti itu dengan mudah diangkat olehnya, digulung angin, dan dihancurkan di atas untuk direkrut dengan wajah Meng yang dipaksakan. Tutupi sinar matahari. Palunya Rose memang menakutkan, tapi para rekrutannya bukanlah vegetarian. Tepat saat palu itu menghantam mereka, tiba-tiba memancar beberapa sinar cahaya yang diluncurkan dengan palu raksasa itu dan mengenai bagian bawah palu. Pengumuman berdengung datang dari tempat keduanya mengundang, dan angin menyampaikan. Kekuatan kedua itu begitu terkunci bersama sehingga pada saat mereka hampir setara. Tepat pada saat itu, keempat anggota masker lainnya bergerak. Mereka berlari ke barat secepat mungkin. Lingkaran itu menyusut dengan cepat. Berlari, berdiri selama 7 malam terakhir, Lin tiba-tiba meraung pelan, terlepas dari medan perang yang kacau di depan, menoleh ke selatan untuk berlari. Sedangkan Molly dan 100 lemak gendut masih fokus pada peperangan yang terjadi. Mendengar Lin 7 malam berteriak pertama satu leng, lalu bereaksi, mengikuti Lin 7 malam ke selatan dan keluar. Kapten, ada beberapa orang yang berbelok ke selatan. Skala melihat pemandangan ini, sedikit ketakutan. Wang Mian hanya ragu sebentar, dia membuka mulutnya dan berkata, pertama-tama kirimkan puluhan rekrutan baru di depan kita, dan seret pusaran di selatan terlebih dahulu. Baik, pusaran udara itu berputar tajam dan mengejar lelaki ketiga yang sedang berlayar ke selatan. Pada saat ini ada rekrutan lain untuk bereaksi, belajar Lin 7. Malam sementara dalam kekacauan untuk menerobos ke arah lain, tetapi kali ini pengepungan telah benar-benar terbentuk, hanya berlari hingga setengah dari topeng itu langsung dikirim keluar dari pemain lain. Lin 7 malam kaki tanpa stagnasi, langsung ke gudang telah setengah runtuh, 100 lemak-lemak dan Molly juga mengikuti. Pusaran air itu, berkelap-kelip, segera berada di pintu gudang, mendekati mereka dengan kecepatan yang mengagumkan. Wow, tepat saat udara berputar memasuki gudang, sebuah kereta tiba-tiba meluncur ke arahnya. Pusaran itu awalnya ketakutan, tanpa sadar menjauh dari gerobak, tetapi tak lama kemudian, sebuah benda bundar jatuh pelan-pelan dari atas, tepat jatuh ke dalam gerobak. Pusaran air mendongak, melihat Lin 7 malam berdiri di atas balok, tersenyum tipis. Kemudian dia berbalik dan melompat ke rak senjata terdekat dan berlari secepat yang dia bisa. Saran itu melihat ke bawah dan, dalam cahaya redup di luar pintu, melihat isi kereta. Itu adalah satu truk penuh muatan yang tersusun rapi. Dan di atas semua tuduhan itu lahir dengan waktu tersisa 2 detik. Murid mata pusaran itu tiba-tiba mengecil. Ledakan, api yang menyilaukan bercampur dengan asap yang mengepul, mencakup separuh gudang yang tersisa, dan ledakan yang menggema-menggema di seluruh pangkalan pelatihan. Bersamaan dengan meledaknya bahan peledak kendaraan tersebut, granat, detonator, dan bubuk mesiu lainnya di gudang juga meledak, dan terjadilah ledakan sekunder yang menggemparkan.
Pasukan topeng yang baru saja mengeliminasi puluhan rekrutan baru, membuat semua wajah menoleh sekaligus. Api itu seperti gumpalan asap. Keempat pria dari tim topeng itu berlari cepat ke reruntuhan gudang, wajah mereka sangat serius. Di tengah kobaran api, sesosok tubuh yang menderita terhuyung-huyung keluar dari reruntuhan, dan semua orang menghela napas lega. Pusaran air yang malu itu terbatuk-batuk dengan keras beberapa kali, lalu terduduk di tanah dan mengumpat. Sialan, anak itu hatinya hitam. Kalau aku nggak bereaksi cukup cepat untuk membuka pusaran itu dan melahapnya, aku pasti langsung bersendawa kentut. Ia menyentuh topeng di wajahnya yang sudah rusak bentuknya, dan ada retakan-retakan halus di sana, yang akan dipecahkannya dengan sedikit kekuatan lagi. Tidak apa-apa, untungnya, topengnya masih ada, dan mobilnya tidak terbalik. Vortex, kau ceroboh. Timbangan mendesah. Itu bisakah kau menyalahkanku? Pusaran air lemah saat dibuka. Hantu bulan mengangkat bahunya dan berkata, hanya ingin mengingatkanmu bahwa agen Serapim tidak enak diajak berurusan, tapi kami tidak menyangka akan bersikap seketat itu, dan dia pun memaksa keluar. Raja berwajah diam memandang ke arah 7 malam 3 orang yang tersisa, matanya berkilat. Ini agen sungguhan, ini agen sungguhan. Vortex menggaruk kepalanya, Kapten. Apa kau sedang memuji dirimu sendiri? Lin 7 malam melihat kembali ke gudang, pembukaan yang tenang. Kita aman, mereka tidak mengejar. Bailey gendut gemuk mulut besar terengah-engah, 7 malam, kamu pukul sekeras itu, dia tidak akan langsung terbunuh. Kalau begitu, dia tidak akan masuk tim khusus. Lin Seven Knights menggelengkan kepalanya, agak menyesal membuka mulutnya. Sayangnya, sepertinya ini masih gagal meledakkan topengnya. Kalau tidak, kita menang. Apakah meninggalkan semua orang begitu saja adalah ide yang buruk? Molly membawa 2 pisau, lihat Lin 7 malam. Mereka tidak akan pernah lolos begitu saja. Lin 7 malam tenang membuka, tujuan mereka terlalu besar, alasan mengapa kita bisa keluar, karena kita hanya punya 3 orang, dan orang-orang bertopeng antara 3 dan lebih dari 40 orang, memilih untuk mengepung mayoritas orang. Dan begitu jumlah kami bertambah besar, mereka akan berbalik dan mencegat kami, dan kami tidak akan bisa pergi. Pada akhirnya, kami hanya memanfaatkan kelemahan kami terhadap mereka, dan memaksa Maskurat untuk membuat pilihan, dan jika kami mencoba menerobos yang lain, tidak seorang pun akan bisa keluar. Molly terdiam. Jadi, kemana kita harus pergi dari sini? Tanya Bailey si gendut. Sekarang, orang-orang bodoh di dalam rekrutan pasti sudah keluar, dan sebagian besar rekrutan yang tersisa akan terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil dan tersebar di sekitar kamp pelatihan, mencoba untuk mengalahkan pasukan Maskue. Lin Qiye berjongkok dan menggambar di tanah dengan dahan-dahan di tangan. Sampai saat ini, rekrutan yang masih berada di lapangan berjumlah sekitar 100 orang, dan kekuatan tempur sebenarnya seharusnya berjumlah 90 orang, belum termasuk mereka yang kehilangan semangat juang dan bersembunyi di sudut menunggu akhir pertempuran. Baik dari depan maupun dari serangan diam-diam, dibutuhkan setidaknya 10 orang untuk menarik pelatuk, dengan asumsi 90 orang tersebut telah dibagi menjadi 4 atau 8 tim, yang tersebar di seluruh sekolah. Malam Lin Qi di tanah hanya menampilkan peta kamp pelatihan, akan ada beberapa tempat yang terhubung. Jika saya tim Maskue, saya akan meluangkan waktu untuk memecah kelompok-kelompok kecil ini, dan jika saya tidak salah, maka akan ada banyak posisi pertarungan dan pertarungan roda yang menyita banyak waktu. Jika Anda ingin berperang di benteng, tidak banyak tempat yang tersedia untuk kamp pelatihan penyergapan, kantin, ruang kelas, asrama, ruang penelitian taktis. Dugaanku, tempat berikutnya yang dituju tim masker adalah gedung asrama. Lin Qiye menggambar bintang berujung 5 di lokasi gedung asrama. Kenapa? Bailey Bigi tidak mengerti. Dari semua lokasi tersebut, hanya gedung asrama yang mempunyai luas terluas, titik penyergapan terbanyak, dan tingkat penyembunyian tertinggi. Saya menduga ada lebih dari 1 kelompok rekrutan yang menunggu. Dan tim topeng, mengingat waktu drag terlalu lama, kekuatan mental mereka sendiri akan hilang karena pertarungan roda, mereka pasti akan memilih yang paling sulit untuk dikunyah tulangnya di awal. Jadi, mereka mungkin akan langsung pergi ke gedung asrama. Mata Lin Qiye berkilat tajam, lalu tiba-tiba dia mendongakkan kepalanya, tetapi yang dilihatnya adalah Fatih Fat dan Molly sedang melihatnya dengan aneh. Ada apa? Apa yang salah dengan penalaranku? Lin 7 malam ragu tanpa henti. 100 lemak gemuk dan Molly menatap Lin 7 malam, perlahan terbuka. Pemutar balikan. Asrama, kenapa harus ke sana dulu? Pusaran air, menyentuh kedalaman, aku ingin pergi ke kantin untuk menjemur nasi. Kantin tidak menyediakan makanan sekarang. Saya sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa jumlah orang adalah kerugian kita, dan kita tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi roda perang ketika kerajaan ditekan hingga batasnya, jadi kita harus menyingkirkan ancaman terbesar sejak awal. Oh, setelah dari asrama, bolehkah kami pergi ke kantin untuk memasak? Mari kita tetap pada rencana keseimbangan, pergi ke asrama dulu. Wang Mian perlahan membuka, tapi hati-hati, sekarang seharusnya sudah menjadi kandang mereka, jangan sampai terbalik di selokan. Ya, pangkalan bawah tanah. Hutan 7 malam ini bisa
ini bisa menerobos, dan hampir konsensus topeng pusaran air. Salah satu instruktur mendesah. Lagi pula, bagaimana Anda bisa menjadi agen? Dia jago bertarung jarak dekat, tapi dia belum menunjukkan kualitas Seraphim, kan? Nah, itu kan serial 003, jadi kalau dia baru saja melakukannya, seharusnya dia bisa keluar tanpa penumpukan bahan peledaknya kan? Menurut Intel, pasarnya sepertinya belum lengkap. Namun dengan kemampuan penalarannya yang mengerikan dan keterampilan jarak dekat, dia adalah salah satu orang paling menjanjikan di seluruh kam rekrutmen. Aku jadi penasaran seperti apa jadinya nanti saat dia bertemu dengan Raja. Yuan Gang menatap layar, buku-buku mengetuk-ngetuk meja secara berirama, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Ketua, apa yang sedang Anda lihat? Yuan Gang mengulurkan tangannya dan menunjuk seorang pemuda yang duduk di sudut sambil membawa pisau, lalu menutup matanya. Lihatlah dia, itu dia. Sersan pelatih menggaruk kepalanya. Kurasa dia masih duduk di sana sejak pertarungan itu, kan? Apa istimewanya dia? Yuan Gang akan menyerahkan data yang diletakkan di atas meja, Anda lihat. Di samping beberapa instruktur mengambil data, mata mereka semakin menatap besar, dan akhirnya menarik napas. Dia adalah Chow Yuan, kenapa kamu duduk di sini terus? Ayo kita bahas taktiknya sebentar. Seorang pemuda membuka pintu asrama, menatap pemuda yang duduk sendirian di sudut, lalu mendesah. Chow Yuan perlahan membuka matanya dan dengan tenang membuka mulut, kamu bicara, jangan tangkap aku. Tidak, Chow Yuan, apa kau tidak ingin mengalahkan Mas Kue dan berhenti berlatih saja? Duduk saja di sini, rasanya agak negatif ya. Pemuda itu tampak membenci besi. Kau hanya akan duduk saja dan menunggu Mas Kuerades menyingkirkanmu dari permainan. Kanan, melihat bahwa dia tidak dapat berkomunikasi sama sekali, pemuda itu hanya menutup pintu dan mundur untuk berjalan melewati koridor. Sen, dia tetap tidak mau datang. Koridor, berkumpul rekrutan baru berkumpul bersama, yang berdiri paling tengah, adalah yang anti mengenakan topi militer, permen karet, pemilik pasar larangan berisiko sangat tinggi lainnya. Sen Qingzu melambaikan tangannya, dengan nada meremehkan membuka mulut, kalau begitu tinggalkan dia sendiri, dia adalah seorang pengecut yang pemalu, bahkan jika dipanggil, kebanyakan juga tidak akan berpengaruh. Saudara Sen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sergap di sini, dan saat para maskuret tiba, tunggu sampai para maskuret di seberang aula mulai mengalahkan mereka, lalu kita akan mengejutkan mereka. Ya, benar, kamu benar, orang bodoh, hebat. Serangkaian paduan suara tampak tercampur dengan suara aneh. Mereka sedikit tertegun, menoleh, entah sejak kapan di belakang mereka berdiri seorang laki-laki memegang pedang pendek bertopeng bulan sabit. Mulut hantu bulan sedikit terangkat di bawah topeng. Anda, bang. Petir hantu bulan melesat, dengan gagang pedang pendeknya menghantam dua rekrutan baru hingga pusing, keluar, dan akhirnya yang lain merespon, sambil menghunus pisau untuk memotong. Sebelum pisau itu mengenai tubuh hantu bulan itu telah kabur dan hilang sepenuhnya dari pandangan semua orang. Dia bisa menjadi tidak terlihat. Hati-hati, para rekrutan bereaksi dan berteriak. Wajah Sen Qingzu muram, dan dia buru-buru mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Patah. Tiba-tiba, dalam radius 10 meter, semua gas ditarik keluar, membentuk ruang hampa. Rekrutan lain di sekitar Sen Qingzu tiba-tiba menyipitkan mata, mencengkeram tenggorokan, dan ekspresi mereka sangat terdistorsi. Mereka membungkuk kesakitan dan mencoba merangkak lebih jauh, tetapi ketika mereka menyentuh tepi area vakum, tampaknya ada dinding gas tak terlihat yang menghalangi mereka dan mereka tidak dapat melarikan diri. Ekspresi Sen Qingzu acuh tak acuh, langsung mengabaikan rasa sakit rekannya, dan matanya menyapu sekelilingnya. Aku tahu kamu tidak dapat mendengarku, tetapi kamu seharusnya dapat membaca mulutku. Dalam ruang hampa, manusia tidak akan langsung mati. Ketika tekanan gas eksternal menghilang, gas dalam tubuh manusia akan mengembang, dari mulut, hidung, anus, dan perlahan-lahan mengering. Pada saat yang sama, gelembung-gelembung mikro di pembuluh darah akan mengembang, mengakibatkan darah berbusa menyumbat pembuluh darah, yang mengakibatkan pendarahan internal. Manusia hanya dapat hidup selama 16 detik dalam ruang hampa, dan 7 detik telah berlalu. Sekarang, lebih baik kau lepas topeng itu sendiri, atau aku tidak keberatan membunuhmu di sini bersama mereka. Niat membunuh di mata Sen Qingzu pun meledak, tepat saat itu, segerombolan pedang aeng tiba-tiba muncul di depan lehernya. Murid Sen Qingzu mengerut, tanpa sadar pisau itu terblokir, tetapi pada saat ini sosok hantu bulan muncul, tiba-tiba menendang dadanya, langsung menendangnya hingga terbang. Tubuh Sen Qingzu jatuh di luar pasar terlarang, gas di ruang ini kembali lagi, dan para rekrutan dengan punggung membungkuk di tanah menarik napas dan batuk dengan keras. Ehem dasar bajingan gila. Hantu bulan memegang pedang pendek, menatap Sen Qingzu dengan mata memelotot, bertarung, kau bahkan di bawah tangan sekejam itu. Sen Qingzu hei tersenyum, bangkit dari tanah, tidak begitu, bagaimana cara memaksamu keluar? Sekarang, semuanya mudah. Puff. Sen Qingzu mengulurkan tangannya ke udara,
udara di sekitarnya tiba-tiba dengan cepat menekan hantu bulan, membentuk sangkar bertekanan tinggi, di dalam kuncian hantu bulan pada saat yang sama, terus-menerus menekan tubuhnya. Mata hantu bulan memancarkan niat dingin, sebagian tubuhnya berubah menjadi cahaya bulan, menembus sangkar udara, pedang pendek di tangan menyambar ke arah Senzu King. Sen Kingzu membungkus tangannya, dan dinding gas melintas di depannya, sementara tubuhnya dengan cepat mundur, menarik beberapa rekrutan kerah dan melemparkan mereka semua ke belakangnya ke koridor asrama. Pada saat yang sama, pedang pendek hantu bulan hampir memotong dinding gas, dan Sen Kingzu menarik napas dalam-dalam. Keluarkan gelembung dari mulutmu dengan permen karet. Meludah ke hantu bulan. Saat berikutnya, terjadi ledakan dahsyat. Sebuah ledakan. Di gedung asrama lainnya, beberapa rekrutan tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah ledakan, wajah mereka berubah. Itu terjadi di sana lebih dulu. Haruskah kami pergi membantu? Tanya seorang sambil mengerutkan kening. Kalian harus mengurus diri kalian sendiri terlebih dahulu. Terdengar suara dari pemandangan, lalu pusaran ungu terbentuk di lantai bawah. Ledakan. Bagian gudang yang baru saja tersedot pusaran air itu meledak, menyemburkan puing-puing dari pusaran udara itu, membawa pecahan-pecahan dan api yang mengerikan, dan dalam sekejap, separuh bangunan asrama hancur berkeping-keping. Di tengah kumuh, bola beton perlahan terbuka, lebih dari sekadar rekrutan baru terbang keluar. Penjualan kita sudah habis. Bersama-sama, para rekrutan baru itu memimpin dengan suara gemuruh, pisau panjang tangan mereka dengan cahaya merah, menarik ekor panjang ke arah pusaran, di belakang serangan 5 warna diikuti. Medan Gaya Ye, suara tepuk tangan yang riuh terdengar dari kejauhan, dan keseimbangan itu tergantung bersilaturahim di udara, menunjuk pada arah kebersamaan. Gravitasi orang-orang itu langsung berbalik, dan mereka hanya merasa tiba-tiba menjadi ringan, lalu mereka ditarik oleh suatu kekuatan untuk terbang ke langit, dan seluruh formasi penyerang pun runtuh seketika. Pada saat itu, sebuah palu besar menderu di udara. Mawar itu pun tergantung di udara, sambil memegang palu godam, teriak. Ayo teruskan, Bang! Sledgehammer langsung menangguhkan lebih dari rekrutan yang dihancurkan untuk terbang, bahkan dengan kemampuan mereka sendiri untuk menghindari pukulan ini, dipenjara oleh keseimbangan medan gaya, dan kemudian dihancurkan untuk terbang lagi. Dari pusaran hingga saat ini, kurang dari setengah menit, tim baru yang terdiri lebih dari keseluruhan orang ini hancur. Ledakan, api yang menyilaukan meledak lagi dari gedung asrama yang lain, dan sisik-sisik itu jatuh perlahan bersama mawar-mawar itu, dan berputar untuk melihat. Bukankah itu tujuan hantu bulan? Kenapa ribut-ribut? Gumam pusaran itu. Satu sisi mata raja sedikit berpikir, sepertinya hantu bulan telah menghadapi musuh yang sulit, kami pun melewatinya. Keempat lelaki itu menggoyangkan badan mereka dan kemudian melesat pergi ke arah ledakan itu. Menunggu hingga mereka pergi, Lin yang jauh 7 malam perlahan meletakkan tangan teleskopnya, matanya tampak hikmat. Benar saja, mereka tetap kalah, dan tidak ada pukulan backhand. Molly membuka mulutnya dengan tenang. Tim Masquerade saat ini bertekad untuk melakukan blitz, dan dengan serangan yang begitu agresif, tim darurat mereka tidak dapat menghentikan mereka. Lin Qiye menggelengkan kepalanya. Apa selanjutnya? Bolehkah kita duduk saja dan tidak melakukan apa-apa? 100 lemak gemuk menatap Lin 7 malam. Tidak, kita harus melakukannya sekarang. Tatapan mata Lin Qiye jatuh ke kejauhan, melihat ledakan gedung asrama. Jika tebakanku benar, dan sekarang hantu bulan itu berada dalam risiko super tinggi lainnya. Sebagai salah satu dari sedikit orang di lapangan yang dapat bersaing dengan pasukan tempur bertopeng, dia tidak bisa dibiarkan begitu saja tersingkir. Kita akan pergi ke belakang topeng, dan jika kita mendapat kesempatan, kita akan pergi ke orang yang berisiko tinggi dan mencoba untuk memukulnya, tetapi jika tidak, selamatkan orang sebanyak yang Anda bisa. Tentu saja dengan asumsi bahwa kita tidak rugi. Ledakan, sebuah bola api yang menyilaukan meledak dari gedung asrama, menghancurkan kaca di seluruh lantai. Sesosok cahaya bulan yang redup muncul dari reruntuhan, diikuti oleh seorang pemuda. Kaki hantu bulan melangkah pelan di dinding, seluruh tubuhnya melompat secara refleks, tangannya yang memegang pedang pendek tiba-tiba terlempar keluar, melintasi bayangan samar yang tersisa, langsung menebas leher Sen Kingzu. Murid Sen Kingzu mengecil, dia pun segera mengulurkan dua jarinya. Udara di sekelilingnya membeku di hadapannya bagai lempengan besi, menancapkan belati itu di dekatnya, dan dengan jentikan jari, belati itu pun roboh puluhan meter jauhnya. Hantu bulan mengulurkan tangannya untuk menyentuh bagian bawah jubah, dan dua pedang pendek, dia hendak bergerak, Sen Kingzu sekali lagi memainkan bunyi jentikan. Gas di antara kedua orang itu terkompresi dengan cepat, pada saat yang sama, percikan api keluar dari cincin Sen Kingzu. Ledakan, api panas menyembur keluar, tubuh hantu bulan kembali bersinar terang, tubuhnya bergetar, lalu mundur 10 meter. Bila kandungan oksigen dan nitrogen dalam udara dimampatkan sampai pada perbandingan tertentu, maka akan terjadi kondisi dedetonasi, asalkan ditambahkan sedikit percikan api, maka dapat menimbulkan ledakan.
Sen Qingzu memasukkan tangannya ke saku dan dengan tenang berkata bahwa kemampuanku untuk membunuh banyak orang tanpa diskriminasi adalah musuh alamimu. Tapi kau hanya bisa memobilisasi udara dalam radius 10 meter, kan? Hantu bulan memegang pedang pendek, menatap mata Sen Qingzu, dengan kondisimu saat ini, dari jangkauan luas pembunuhan tanpa pandang bulu masih 100.000 mil jauhnya. Mata Sen Qingzu membeku, wajahnya menunjukkan sedikit kemarahan, berurusan denganmu, cukup. Mereka berdua menyerbu satu sama lain pada saat yang sama. Tepat pada saat itu, sebuah palu godam jatuh dari langit. Murid Sen Qingzu tiba-tiba mengecil, tiba-tiba berhenti berjalan, tangan kosong, menuju palu godam yang menghantamnya langsung. Udara 10 meter di sekelilingnya terkompresi begitu cepat hingga membentuk dinding udara di atas kepalanya. Sial, sebuah palu jatuh, dengan Sen Qingzu sebagai jantungnya. Tanah di sekitarnya tiba-tiba sedikit amblas, di kaki Sen Qingzu, retakan dan alur menyebar dengan cepat. Sen Qingzu bersenandung pelan, sudut mulutnya mengucurkan segumpal darah, tubuhnya bergoyang pelan, dan jatuh terduduk ke tanah. Dinding udara itu hancur inci demi inci, dan palu godam di atas kepala Sen Qingzu menyusut dengan cepat, dan akhirnya jatuh kembali ke tangan Rose, yang dimainkannya seperti mainan. Urutan pasar terlarang 068, Kimin pasar terlarang berisiko sangat tinggi lainnya, Tianping perlahan berjalan di samping aliran udara, cahaya terbuka, tidak heran instruktur Yuan ingin kita menyerahkannya, ini benar-benar sangat rumit. Konon, di antara para rekrutan baru itu, selain agennya, ada 3 orang yang sangat berisiko tinggi, wanita yang baru saja terlalu banyak pisau minum, pria yang mengendalikan udara, di mana yang lainnya. Pusat udara itu melihat sekeliling. Kita harusnya mengintai di sekitar sini. Hati-hati, kata Wang lirih. Tepat saat Wang berbicara, jendela gedung asrama di kedua sisi tiba-tiba pecah, dan lubang hitam berisi senjata-senjata mengintip keluar, senapan mesin ringan, senapan runduk, dan bahkan beberapa peluncur granat. Di koridor, masih ada lebih dari 20 rekrutan baru berdiri, ujung jari mereka memancarkan berbagai cahaya, menatap orang-orang bertopeng dengan buruk. Pada saat yang sama, sosok 4 rekrutan tiba-tiba muncul di belakang kedua bangunan itu, dan pada saat yang sama mengulurkan tangan ke tanah. Dinding tanah, penghalang, tanaman merambat, duri baja, dinding yang sama sekali berbeda menjulang dari tanah, menghalangi persimpangan 3 orang, dengan bangunan asrama di depan distribusi piramida, sepenuhnya menghalangi semua jalan mundur tim topeng. Kembali, Sen Qingzu berdiri dengan gemetar, mengulurkan tangan untuk menyeka darah di mulut, menatap kelima orang itu dengan senyum dingin. Jenderal, topengnya.